Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya akan mereview bahan untuk praktikum histopatologi saluran urinaria. Ya, terutama yang kita akan bahas adalah ginjal. Ada 3 preparat yang akan dibahas untuk praktikum, yaitu adalah pertama adalah eh, tubular degenerasi dengan amiloid, kemudian leptospirosis, dan ginjal uremia. Ya, saya langsung saja dengan slide pertama seperti yang kita lihat di depan. Ini adalah tubular degenerasi dan amiloid. Jadi kalau dari keterangannya ini sebetulnya didapat dari kucing besar, ya, harimau, dengan ginjal yang mengkerut, ya, mengecil, dan ada fokus-fokus berwarna putih kekuningan. Ya, nah di preparat ini dengan amyloidosis, jadi ya kerusakan ginjal dan amyloidosis, kita akan lihat ini preparatnya di depan Anda. Ya, di sini Anda bisa lihat dengan jelas ada 2 bagian utama di sini. Ini adalah korteks, ini adalah medula. Ya, kita lihat dengan pembesaran lebih besar. Nah, di sini apa yang bisa Anda lihat? Satu, ini adalah bangsa kucing ya. Jadi Anda bisa lihat di daerah korteksnya itu ada, tentunya ada glomerulus, ada tubulus ya di daerah korteks. Di medulanya ini tubulus banyaknya. Kita akan lihat pertama di daerah korteks dulu ya. Di sini Anda lihat di daerah korteks ini ada beberapa bagian yang melebar ya. Di sini bagian korteks, jadi yang seperti ini kemungkinan adalah glomerulus dan tubulus, tapi ada beberapa bagian Anda lihat melebar seperti ini ya. Kita akan nah, beberapa bagian seperti ini melebar, kita akan lihat lebih dekat ya. Kenapa itu? Saya besarkan dulu. Satu yang Anda bisa lihat di sini, ini glomerulus, ini glomerulus. Oke, ya. Nah, di sini Anda lihat pertama Anda bisa lihat glomerulusnya. Ya, ada beberapa yang glomerulusnya tidak ada isinya. Ya, ini adalah ruang Bowman, ini glomerulusnya tidak ada isinya, mungkin tidak terpotong. Nah, fokus kita itu adalah di bagian seperti ini. Jadi kalau Anda lihat jarak antar glomerulus dan tubulus itu seharusnya kan berdekatan, tapi kalau di sini dia lihat lebih renggang ya, menjauh. Oke, kita lihat di sini dengan pembesaran 40 kali. Nah, di sini Anda lihat di daerah di daerah korteks ya. Nah, di sini ini adalah pembuluh darah. Oke. Pembuluh darah, glomerulus juga pembuluh darah. Nah, Anda bisa melihat dengan pembesaran 40 kali. Ini saya coba lihat di sini. Nah, ini pembuluh darahnya. Anda bisa lihat dinding pembuluh darahnya itu tidak berserabut. Biasanya kan kalau dinding pembuluh darah, terutama pada bagian tunika media, itu harusnya ada serabut ototnya. Tapi kalau di sini lihat serabut ototnya tidak ada. Ya, halus. Kenapa? Ini karena ada timbunan amiloid. Ya, Anda bisa melihat adanya timbunan amiloid di pembuluh darah. Oke, terutama di dinding pembuluh darah. Oke. Nah, ini juga nih. Ini kemungkinan yang besar seperti ini bagian dari glomerulus ya, dindingnya, ruang Bowman. Coba lihat juga sama, ada timbunan bagian-bagian yang tidak berserabut. Ya, ini sebetulnya karena timbunan amiloid di dinding pembuluh darah. Oke, berikutnya ada yang menarik juga di kasus ini. Di bagian interstisial
disebut interstisial ini kan tubulus, glomerulus. Nah, di bagian antar tubulusnya itu kita sebut bagian interstisial. Ini melebar karena kalau Anda lihat nih, sel-sel radang. Ya, sel-sel radang yang ungu beserta, ya, karena ada sel radang ini sebenarnya mencerminkan adanya nefritis interstitialis. Tapi selain sel radang, Anda bisa lihat juga sel-sel yang seperti ini. Ya, ini fibroblast, jadi kemungkinan ini adalah di sekitarnya ini adalah kolagen. Ya, jadi bagian ini sebenarnya mencerminkan adanya nefritis interstitialis beserta fibrosis. Jadi fibroblastnya banyak, artinya banyak kolagennya. Nah, bagian yang melebar, bagian interstisial melebar ini kemungkinan ya karena ada timbunan, karena ada akumulasi sel radang beserta fibrosis. Ya, jadi sebenarnya ya di kasus ini ada nefritis interstitialis kronis. Ya, ada nefritis interstitialis kronis. Oke, kemudian kita lihat lagi ini ke daerah yang lain. Oh iya, karena ini di hewan seperti harimau, ya, kucing besar, memang tubulusnya ada lemaknya, ya. Tapi kalau Anda perhatikan di sini, lihat inti sel yang mengecil, kemudian juga tidak ada inti selnya. Mungkin ini menandakan adanya kemungkinan nekrosis pada tubulus, ya. Memang normal ada lemak di bangsa kucing, di tubulusnya bangsa kucing, tetapi yang menarik di sini adalah adanya inti sel yang hilang dan inti sel yang seperti ini, pyknosis, ya, menandakan adanya kemungkinan nekrosis pada tubulus ginjal. Oke, kita lihat lagi di sini, terutama di bagian glomerulus. Nah, Anda bisa lihat glomerulusnya dindingnya menebal, ya. Nih seperti ini nih, dindingnya menebal. Jadi Anda bisa lihat di sini ya, dindingnya menebal. Kalau Anda lihat betul-betul tidak juga berserabut. Dinding glomerulus ini kapsula Bowman ya namanya. Ini kapsula Bowman-nya. Harusnya juga ada bagian tunika medianya dan harusnya tipis, ya. Jadi seperti ini nih kurang lebih normalnya. Coba lihat bagian ini lebih menebal dan ada bagian yang homogeneously pink. Homogeneously pink itu artinya pink homogen tanpa berserabut. Kemungkinan juga ini sebenarnya amiloid. Jadi amiloidnya tertimbun di dinding pembuluh darah, termasuk di dinding glomerulus, di dinding kapsula Bowman, ya, di dinding kapsula Bowman. Nah, di sini Anda bisa lihat nih tumpukan sel radang di sekitarnya, dan juga kalau Anda lihat lebih dekat juga ada fibroblastnya, ya, sel radang, non supuratif, limfosit, makrofag dan sebagainya yang menandakan peradangan kronis, ya. Oke. Nah, ini saja mungkin yang bisa dilihat. Oh, ada lagi karena ini nefritis kronis. Ya, karena ini nefritis kronis, Anda bisa lihat juga ada yang hitam-hitam seperti ini. Ya, saya coba besarin. Oke, ini adalah endapan mineral. Jadi nefritis kronis dengan fibrosis plus amiloid pastinya menyebabkan kegagalan fungsi ginjal. Anda bisa lihat juga endapan mineral. Anda bisa lihat pakai pembesaran kecil, endapan mineralnya di dalam tubulus, ya, endapan mineral di dalam tubulus. Dan bahkan walaupun mahasiswa tidak disuruh mencari, ya, Anda akan lihat juga. Nah, oke. Nih bagian seperti ini. Ini adalah dilatasi pada tubulus, ya, terutama dilatasi tubulus di antara perbatasan antara korteks sama medula. Ini namanya daerah kortikomedulari. Antara daerah korteks sama medula, tubulusnya melebar. Ini biasanya
akibat dari nefritis kronis ya, yang ngebuat cairan banyak mengumpul dan menyebabkan lebarnya tubulus di daerah ini. Plus selain itu juga biasanya disebabkan karena adanya nekrosis pada dinding tubulusnya ya, sehingga tubulusnya jadi melebar. Oke. Mungkin itu untuk preparat kali ini. Oke, ada beberapa pembuluh darah lain. Ini pembuluh darah besar. Anda bisa lihat juga ada amiloidnya di sini. Ya, jadi amiloidnya bisa temukan di dinding kapsula Bowman, di dinding pembuluh darah kecil maupun pembuluh darah besar. Oke, mungkin itu dari preparat ini. Kita akan lanjut dengan preparat berikutnya, yaitu untuk leptospirosis. Oke, ini preparat leptospirosis dari anjing, ya, anjing Doberman. Nah, dari preparat ini kita akan lihat karakteristiknya. Ya, ini ginjal, ya sama, ini bagian korteks, ini bagian medula. Oke, kita lihat di sini. Coba lihat. Kalau Anda lihat secara umum di sini, lihat. Glomerulus, tubulus berdekatan ya antar tubulusnya ya. Oke, ini ya kalau dari bentuknya sih cenderung tidak seperti yang di nefritis kronis dengan amiloid tadi. Ada beberapa bagian dari bagian korteks yang jarak antar tubulusnya melebar, diisi sama kalau yang tadi ya di amiloidosis, di nefritis dengan amiloidosis juga melebar jarak antar tubulusnya dan diisi oleh sel radang serta jaringan ikat. Ada fibrosisnya, tapi di sini kalau Anda lihat tidak berdekatan. Tapi ada yang menarik. Anda lihat di bagian-bagian ini, saya coba besarkan. Ini lihat, ada yang ungu-ungu seperti ini di interstisial, ya. Baik ini di bagian korteks yang bagian superficial, bagian atas, maupun di daerah korteks yang dekat dengan medula, di daerah kortikomedular. Ya. Dan Anda bisa lihat ada yang merah-merah seperti ini. Jadi kebetulan pada kasus ini kita temukan di korteksnya ya, itu ada bintik-bintik merah yang mengindikasikan kemungkinan perdarahan. Jadi kalau Anda lihat di sini ada, saya pakai pembesaran besar aja kali ya, kemungkinan perdarahan. Nah, di sini Anda bisa lihat ada bagian yang merah-merah nih. Coba kita besarin. Nih. Nah, kalau Anda lihat di sini nih, beberapa memang masih banyak di dalam pembuluh darah. Tapi Anda bisa lihat nih, beberapa eritrosit, saya besarin lagi ya. Tuh, udah di luar dinding. Ya, yang mengindikasikan adanya perdarahan. Kalau Anda lihat pakai pembesaran kecil, di daerah ini. Oke. Ini misalnya saya besarin. Ini kalau ini kan masih di dalam dinding pembuluh darah nih. Ya, tuh endotelnya masih ada. Nah, tapi coba lihat bagian ini. Ini udah di luar, yang menandakan kemungkinan perdarahan. Ya. Dan kemudian kita lihat lagi dengan pembesaran kecil saja, pembesaran besar. Ini ada beberapa inti sel dari tubulus yang, lihat, ini yang normal. Ini saya besarin aja biar lebih jelas. Ini yang normal. Coba lihat yang ini, sangat lebih kecil dan lebih ungu. Ini yang menandakan adanya pignosis. Ya, jadi ya sebetulnya nekrosis tubulus sudah terjadi. Ya, terutama nekrosis akut. Kemudian kalau Anda lihat di beberapa bagian selain pignosis seperti ini, Anda lihat ada beberapa bagian yang tidak ada intinya, mungkin juga sudah tahap nekrosis karena karyolisis. Oke, kita lihat lagi. Oke,
Ini glomerulusnya. Ada bagian glomerulus nih, lihat ini adalah bagian kapsula Bowman. Ini glomerulusnya kelihatan baik-baik saja. Nah, tapi Anda bisa lihat di sini nih, penumpukan ada sel radang di interstisial. Tipis sih memang ini bagian-bagian ini. Ya, jadi kalau Anda lihat jenis sel radangnya, tuh limfosit yang Anda bisa lihat. Salah satunya di bagian ini, tapi kita lihat lagi bagian lain. Oh ya, banyak ya nekrosis tubulus. Baik itu pignosis yang paling banyak ditemukan. Oke. Kemudian kita lihat pakai pembesaran kecil. Saya akan sebentar, saya kecilkan dulu. Nah, ini nih bagian yang ungu-ungu seperti ini. Ya. Oke, ini bagian yang ungu-ungu seperti ini. Ya, sebetulnya ini adalah akumulasi sel radang di daerah interstisial, nefritis. Ya, jadi ada nefritis interstisial. Cuma kalau Anda lihat kolagennya tidak banyak. Ya, fibroblast ada tapi tidak seperti yang tadi. Jadi ini sebenarnya lebih kepada nefritis yang akut sebetulnya dibandingkan nefritis kronis. Salah satu tanda juga perubahan kelainan akutnya adalah Anda masih banyak temukan nekrosis. Nekrosis itu adalah kelainan akut. Mungkin ada yang bertanya, oh dok, kalau harusnya kelainan akut banyaknya neutrofil dong. Tergantung penyebab nefritisnya. Ya, pada kasus ini Anda bisa lihat, ya, oke, nih, lihat apa yang Anda bisa lihat di sini, sel limfosit ya. Tapi nih, lihat sel-sel ini adalah sel-sel plasma. Ya, Anda temukan banyak sel plasma dan limfosit. Kita sebut sel radang yang limfoplasmasitik, campuran limfosit dan sel plasma. Biasanya kasus-kasus dengan sel-sel radang limfoplasmasitik itu bisa juga kita temukan di kasus peradangan kronis, tapi tentunya itu akan disertai oleh fibrosis juga. Tapi sel radang limfoplasmasitik, limfosit, sel plasma, ya pastinya juga sebenarnya ada makrofag. Itu bisa juga terjadi pada kasus akut karena mikroorganisme yang sifatnya intraseluler. Ya, mikroorganisme yang sifatnya intraseluler. Nah, pada kasus ini salah satu kemungkinan penyebabnya adalah leptospira. Jadi kalau Anda belajar, Anda pelajari bahwa leptospira ya itu sering menyebabkan nefritis akut dan dia sifatnya fakultatif intraseluler. Ya, jadi sel radang yang dia induksi walaupun dia bakteri, tapi dia karena dia fakultatif intraseluler, neutrofil itu justru jarang. Ya, lebih banyak kepada sel-sel limfoplasmasitik. Ada lagi namanya kita sebut sel-sel yang non supuratif. Jadi dominannya bukan neutrofil. Ya. Oke, kemudian ya walaupun di sini Anda bisa lihat ya, ada beberapa yang ini walaupun dia kelainan akut. Nah, di sini Anda bisa lihat antara glomerulus dengan ruang Bowman itu hampir sama, ya kurang lebih hampir 1:1. Tapi Anda bisa lihat di sini beberapa glomerulus nih lebih kecil, ruang Bowman-nya besar. Ya, ini menandakan sudah mulai ada kemungkinan atrofi pada glomerulus. Oh, tadi yang di tubular degenerasi amiloid juga ada tentunya atrofi ya. Oke. Jadi Anda bisa lihat glomerulus yang perbandingannya tidak 1:1 dengan ruang Bowman-nya. Nah, itu menandakan adanya kemungkinan indikasi atrofi pada ginjal. Nah, ini yang ungu-ungu lagi, kita lihat lagi. Sama nih, sel-sel radang limfoplasmasitik, plasma dan limfosit. Ya, oke. Berikutnya adalah kalau pada daerah
ini daerah medula, ya nephritis interstitialis juga Anda bisa temukan nih sel-sel radang di interstisial. Ya, beberapa perdarahan bisa Anda temukan di antara medulanya, tapi kalau Anda lihat di sini, lihat jarak antar tubulus di medulanya berdekatan satu sama lain ya. Walaupun ada berjauhan, tapi cenderung lebih banyak berdekatan. Oke, jadi ya mungkin fibrosisnya tidak umum di sini. Ya, oke, mungkin itu untuk leptospirosis. Saya lanjutkan dengan preparat berikutnya, yaitu preparat ginjal uremia. Ya, oke. Nah, ini preparat ginjal uremia dari kucing. Ya, preparat ini sebetulnya didapat dari kasus nefritis kronis. Jadi kalau Anda pernah dengar nefritis kronis, kemudian ginjalnya juga di sini nih permukaannya tidak rata dan atrofi, mengecil. Oke. Nah, disebut ginjal uremia karena si hewannya mengalami peningkatan ureum yang tinggi. Oke. Ya, kita sebut apa istilah itu namanya azotemia. Ya, ureumnya tinggi, otomatis amonianya juga tinggi. Nah, sebenarnya kelainan di ginjal uremia ini mirip dengan yang tubular degenerasi amiloid, cuma bedanya dia tidak ada amiloid. Ya, lainnya mirip. Oke, kita lihat dengan pembesaran kecil, saya ini 2 kali. Sama, ini bagian korteks. Ini yang banyak, ini ada bagian medula. Ya. Nah, salah satu gambaran yang bisa Anda temukan, satu tadi pada kasus di tubular degenerasi amiloidosis, Anda akan temukan salah satunya adalah mineralisasi. Nah, di sini Anda bisa lihat dengan pembesaran kecil saja 2 kali. Ini coba lihat bagian ini. Ada yang hitam-hitam. Saya besarkan pembesaran 4 kali. 40 kali. Nah, ini adalah mineralisasi. Terutama timbunan mineralnya kita temukan di dalam tubulus. Ya, di dalam tubulus di daerah medula. Ya. Walaupun sebenarnya di dalam ini juga ada di dalam korteks, tapi kecil-kecil, tapi paling gampang karena mungkin medula itu kan banyak tubulus yang kolektifus, tubulus yang ngumpulin hasil dari filtrasi ginjal. Ya, jadi timbunan kalsiumnya, timbunan mineralnya, mineralisasi atau kalsifikasinya lebih gampang kita temukan di daerah medula, ya, yang banyak tubulus kolektifusnya. Oke, nah di sini Anda bisa lihat juga lihat jarak antara tubulusnya jadi lebih lebar, ya. Oke, ada ungu-ungunya nih, seperti ini nih, coba lihat lebih lebar, ada ungu-ungunya. Jadi kalau kita besarin bagian ini misalnya, nih, di sini Anda bisa lihat sel radang. Ini lihat sel radangnya, limfosit, makrofag, ya Anda temukan, ya sebagian sel plasma, tapi didominasi oleh limfosit dan makrofag. Dan Anda bisa lihat juga di sini, ini tubulusnya juga ada lemaknya, ya tubulusnya ada lemaknya. Tapi yang menarik apa? Ada beberapa dari tubulus ini, lihat pignosis, hilang inti selnya ini karena menandakan adanya nekrosis. Ya, dan salah satu hal yang menarik juga, beberapa dari tubulus ini Anda bisa lihat inti selnya ada di pinggir. Nah, ini salah satu tanda kemungkinan lemaknya bertambah, sehingga si lemak yang bertambah ini menekan si inti sel ke pinggir. Ya, jadi ada disuruh cari itu degenerasi lemak, ya. Oke, degenerasi lemak itu karena lemaknya bertambah. Nah, lemak yang banyak ini mendesak si inti sel ke bagian pinggir, ya. Oke. Berikutnya kita lihat lagi. Nah, ini sama, ini bagian korteks medula. Kortikomedularinya juga banyak sel-sel radang, ya. Oke, maaf, saya besarin dulu.
Oke, nih lihat sel-sel radangnya banyak. Dan selain sel radang, ya, pelebaran ini juga bisa disebabkan karena jaringan ikatnya bertambah. Ya, dan di sini Anda bisa lihat nih, ini adalah glomerulus. Coba lihat ruang Bowman-nya melebar, jadi antara glomerulus dengan ruang Bowman ini sepertinya tidak 1:1, lebih perbandingannya. Ini menandakan atrofi dari glomerulus. Ya, oke. Nah, ini di sini Anda bisa lihat nih tuh, kolagennya banyak. Ini menandakan adanya kemungkinan fibrosis. Dan menariknya adalah pada bagian yang banyak sekali sel radang ini, sebetulnya di antara ini pun fibroblasnya bertambah. Jadi pada kasus nefritis interstitial kronis, selain kita temukan adanya banyak sel radang limfosit makrofag, sel radang kronis terutama limfosit makrofag terutama, juga dia bercampur sama jaringan ikat. Ya. Oke. Jadi ini ada nefritis kronis melebar antar tubulusnya, jarak antar tubulusnya, ya, yang menandakan adanya nefritis interstilalis kronis beserta fibrosis. Nah, di sini Anda bisa lihat nih. Ini saya pakai pembesaran kecil juga. Coba lihat glomerulus, tubulusnya coba lihat. Jaraknya berjauhan ya. Ya. Nah, jaraknya berjauhan, misalnya daerah sini. Ya, ini sebenarnya jaraknya berjauhan karena kalau Anda lihat tuh, ada inti sel ya, ada sel-sel yang intinya panjang-panjang begini. Ya, ini sebenarnya karena ya jaringan ikatnya sudah mulai bertambah. Ya, jaringan ikatnya bertambah, kolagennya banyak. Oke. Ya, ini menandakan adanya fibrosis. Oke. Mungkin itu beberapa yang penting pada kasus ini, ya. Dan tentunya sama seperti yang tadi juga, Anda bisa temukan juga dilatasi tubuli, terutama di daerah-daerah corticomedulari atau di daerah medula. Dan yang menarik pada kasus ini, Anda bisa temukan juga di dalam daerah yang dilatasi tubuli. Anda bisa temukan juga bentukan seperti ini. Pink di dalam tubulusnya, ini menandakan adanya endapan protein di dalam tubulus. Tidak normal. Kenapa? Karena adanya endapan protein dalam tubulus ini menandakan adanya kerusakan glomerulus. Normalnya protein yang ukuran molekulnya besar tidak bisa tembus glomerulus. Tapi di sini proteinnya masuk sampai ke tubulus, bahkan di medula. Intinya, tandanya adalah bahwa kerusakan glomerulus terjadi. Oke. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk review slide kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertanyaan, Anda bisa langsung tanyakan kepada saya atau dosen patologi yang lain. Oke, silahkan untuk review. Anda bisa lihat juga reviewnya melalui virtual slide. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.